Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, baiklah pada pertemuan pertama ini dalam MK Ekonomi Publik Islam, kita akan mencoba mempelajari tentang konsep dan ruang lingkup ekonomi publik. Yang pertama, kita harus mengetahui ekonomi publik. Apa sih ekonomi publik itu? Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi halayak ramai. Maksudnya itu masyarakat, pemerintah, ataupun negara. Misalnya seperti ini, pengeluaran uang negara itu kan merupakan urusan publik ya, maka hal itu tidak boleh dikelola secara pribadi, sehingga tindak korupsi itu dapat dihindarkan. Sebaliknya, misalnya soal iman atau keyakinan pribadi seseorang, itu kan merupakan hal pribadi atau private, sehingga negara itu tidak boleh campur tangan supaya hak asasi manusia itu tidak terlanggar. Nah, dari ilustrasi itu, maka ekonomi publik itu dapat dimaknai sebagai cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, kemudian urusan banyak orang, baik itu urusan pemerintah maupun urusan negara. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi publik. Yang pertama, analisis dan desain kebijakan publik. Mengapa sih perlu menganalisis kebijakan publik? Apa hal itu diperlukan? Ya, karena dengan adanya analisis kebijakan publik ini guna untuk mengetahui secara terperinci baik itu dampak, hasil ataupun akibat yang dihasilkan dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau belum dalam pelaksanaannya? Seperti itu ya. Jadi itulah mengapa analisis kebijakan itu diperlukan. Kemudian yang kedua, keuangan negara. Nah, dalam hal ini berarti khususnya itu yang berkaitan dengan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah pada kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga ada analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Dari kegagalan pasar ini ya, salah satunya adalah campur tangan pemerintah, karena sebagian dari keputusan ekonomi itu diambil oleh pemerintah secara terpusat. Jadi ada beberapa sektor itu yang diatur ketat oleh pemerintah, tapi ada juga beberapa sektor lainnya itu yang kurang atau sama sekali tidak diatur oleh pemerintah. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas ya. Kemudian di sini ada barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Nah, jadi dari contoh barang publik ini seperti cahaya matahari, ketahanan nasional, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada barang publik berarti ada barang private. Barang private ini mudahnya adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Barang private secara tipikal adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Jadi barang privat ini barang yang hanya digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya ketika seorang sedang makan kue miliknya, maka orang lain itu kan tidak dapat melakukan hal serupa, ya kan? Contoh lagi, pakaian di toko itu hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar atau membeli, mereka tidak akan menikmati pakaian tersebut. Nah, jadi itu ya kiranya perbedaan barang publik dan barang privat. Nah, di sini campur tangan pemerintah. Beberapa sektor diatur secara ketat oleh pemerintah, sedangkan sektor lainnya kurang atau sama sekali tidak diatur oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini ya, di Indonesia ini
ada beberapa komoditas yang diatur oleh pemerintah pusat seperti apa? Bahan bakar minyak, ongkos jalan tol, kemudian upah buruh. Tapi ada juga yang diatur secara lunak atau lebih tepatnya pemerintah itu berusaha untuk mengendalikannya seperti apa? Seperti jasa angkutan umum, kemudian jasa pendidikan, harga beras, selanjutnya harga minyak. Nah, seperti keadaan sekarang ini ya, sudah banyak pemerintah untuk menghimbau bahwa harga minyak itu di harga 14.000, tapi masih banyak pihak yang tidak mengindahkan. Hal ini dampaknya apa? Banyak produsen yang menimbun hanya demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian di sini ada kegagalan pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan. Nah, adil ini berarti tidak ada yang berat sebelah antara produsen dan konsumen. Kemudian menghindari kegiatan yang dilarang. Sudah berulang-ulang ya, bahwasanya kegiatan yang dilarang itu seperti maghrib, maisir, goror, dan riba. Kemudian memperhatikan aspek kemanfaatan. Jadi, barang itu mempunyai maslahah atau baliknya kemudaratan. Jadi harus diperhatikan dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan pasar, sehingga kita menghindari kegagalan pasar, harus memperhatikan aspek kemanfaatan. Apakah barang tersebut mempunyai kemaslahatan atau kemudaratan. Jadi ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang, yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhnya prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar. Nah, di sini tugas individu. Yang pertama, kalian absen terlebih dahulu. Isi daftar kehadiran dalam komentar YouTube ya, yang mencakup nama, kelas, dan jurusan. Kemudian tugas kalian masing-masing, yaitu meresum materi yang tertulis dalam PPT atau PowerPoint yang sudah saya jelaskan dan beserta penjelasannya. Silahkan kalian resum dalam kertas portofolio ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi dalam kelas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.